Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Maulana Fadilah dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hidrologi dan dinamika perairan laut. Langsung saja ke pembahasan materinya. Secara etimologi, hidrologi berasal dari kata hidros yang berarti air dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, pengertian hidrologi adalah ilmu tentang air atau ilmu yang mempelajari tentang masalah air. Siklus hidrologi. Pembahasan tentang ilmu hidrologi tidak dapat dilepaskan dari siklus hidrologi. Air terdapat di permukaan bumi, di dalam tanah, dan udara. Wujud air tidak hanya cair, tetapi dapat berwujud padat atau es dan salju, dan gas uap air. Air di bumi bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, dari wujud satu ke wujud lain. Perputaran massa air di bumi diawali dengan proses pemanasan muka bumi oleh pancaran sinar matahari. Dengan adanya panas ini, maka air akan menguap menjadi uap air dari semua tanah, sungai, danau, telaga, waduk, kolam, sawah, laut, dan badan air yang lain. Proses demikian dinamakan penguapan. Proses-proses siklus hidrologi. 1. Evaporasi adalah proses air berubah dari padat menjadi gas atau uap air di atmosfer. 2. Transpirasi adalah proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. 3. Evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. 4. Kondensasi adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas atau uap menjadi cairan. 5. Presipitasi. Ketika titik-titik air, salju, dan es di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat, mereka akan menjadi hujan. Infiltrasi dan perkolasi air yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perkolasi melalui celah dan pori-pori tanah dan batuan. 6. Surface runoff. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. C. Macam-macam siklus air. 1. Siklus kecil atau pendek. Air laut mendapat sinar matahari, kemudian mengalami penguapan yang semakin lama semakin banyak. 2. Siklus sedang. Air laut yang mendapat sinar matahari kemudian menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan. 3. Siklus panjang. Siklus ini terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap. Perairan laut. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Terdapat 4 samudra yang menutupi planet bumi, yaitu Pasifik, Atlantik, Hindia, Arktik. Perairan laut merupakan massa asin dengan kadar garam cukup tinggi. 1. Klasifikasi laut berdasarkan proses terjadinya. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena genangan air laut terhadap daratan akibat kenaikan tinggi permukaan air laut yang mencapai kurang lebih 70 meter pada zaman es. Laut ingresi adalah laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun, dapat berupa palung laut atau lubuk laut. 3. Laut regresi, yaitu laut yang menyempit pada waktu zaman es terjadi penurunan permukaan air laut. B. Berdasarkan letaknya. 1. Laut tepi adalah laut yang letaknya di tepi benua dan terpisah dengan lautan oleh adanya deretan pulau. 2. Laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara benua. 3. Laut pedalaman adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua berdasarkan kedalamannya. 1. Zona litoral, yaitu daerah pantai yang terletak di antara garis pasang naik dan pasang surut. 2. Zona neritik dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bagian dasar sampai ke dalam 200 meter. B. Sinar matahari masih tembus ke dasar laut. C. Pada zona ini banyak binatang dan tumbuhan. D. Zona ini meliputi landas kontinen Sunda seperti Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Malaka, dan landas kontinen Sahul yaitu Laut Arafuru. 3. Zona batial. D.
dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kedalamannya antara 200 sampai 2000 meter. B. Sinar matahari sudah tidak tembus ke dasar laut. 4. Zona abyssal dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kedalamannya antara 2000 sampai 5000 meter. B. Tekanan airnya sangat besar. C. Suhu sangat rendah. D. Tidak terdapat tumbuhan laut. E. Binatang laut sangat terbatas. 5. Zona hadal, wilayah laut yang paling dalam. 2. Relief dasar laut. A. Paparan benua. B. Lereng samudra. C. The depth adalah cekungan yang sangat dalam di dasar samudra. D. Dasar samudra. E. Ambang adalah relief dasar laut berupa penggungan bukit atau bukit yang memisahkan dua wilayah laut dangkal. F. Pematang tengah samudra adalah jalur punggungan yang bentuknya memanjang di sepanjang zone pemisahan dua buah lempeng samudra. G. Submarine Canyon adalah alur ngarai yang terletak di kawasan paparan benua. H. Gunung laut adalah gunung yang dasarnya di dasar laut. I. Guyot merupakan bekas gunung api yang puncaknya datar dan tenggelam karena tererosi. J. Atol adalah pulau karang di laut yang bentuknya menyerupai cincin yang besar. 3. Gerakan air laut. A. Gelombang laut. Gelombang laut dapat didefinisikan sebagai suatu proses turun naiknya molekul-molekul air laut membentuk puncak dan lembah. Secara umum, gelombang laut terbentuk karena adanya angin, terutama berhubungan dengan hal berikut. 1. Kecepatan angin. 2. Lamanya angin bertiup. 3. Pitch. 4. Perbedaan kerapatan air laut dan udara. 5. Kedalaman laut. 6. Aktivitas endogenik. Berdasarkan gerakannya, gelombang laut dapat dibedakan atas dua macam. 1. Gelombang yang tidak bergerak ke arah horizontal atau mendatar. 2. Gelombang yang airnya bergerak maju. B. Arus laut. Arus laut adalah gerakan massa air dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya arus laut antara lain sebagai berikut. 1. Gerakan angin yang arahnya tetap sepanjang tahun seperti angin pasat dan angin barat. 2. Perbedaan tinggi permukaan air laut. Arus yang terjadi akibat perbedaan tinggi permukaan laut dinamakan arus kompensasi atau arus pengisi. Arus kompensasi dibedakan menjadi dua, yaitu arus kompensasi mendatar dan arus kompensasi vertikal atau tegak. 3. Adanya rintangan pulau atau benua. 4. Perbedaan suhu, salinitas atau kadar garam air laut. Arus yang terdapat di Indonesia sebagai berikut. 1. Arus laut angin muson. 2. Arus pengisi tegak atau konveksi. 3. Arus pasang surut. Jenis arus laut dan gerakannya di 3 samudra besar dunia. 1. Samudra Pasifik. A. Sebelah utara Khatulistiwa. 1. Arus Khatulistiwa Utara. 2. Arus Kuroshio. 3. Arus California. B. Sebelah selatan Khatulistiwa. 1. Arus Khatulistiwa Selatan. 2. Arus Australia Timur. 3. Arus angin barat. 4. Arus Humboldt atau arus Peru. 2. Samudra Atlantik sebelah utara Khatulistiwa. 1. Arus Khatulistiwa Utara. 2. Arus Teluk atau Gulf Stream arus Teluk. 3. Arus Canary. 4. Arus Labrador. 5. Arus Tanah Hijau atau arus Greenland Timur. B. Sebelah selatan Khatulistiwa. 1. Arus Khatulistiwa Selatan. 2. Arus Brasilia. 3. Arus angin barat. 3. Samudra Hindia. Sebelah utara Khatulistiwa Utara arus muson angin barat daya, arus muson timur. Sebelah selatan Khatulistiwa arus Khatulistiwa Selatan arus Maskarena arus angin barat. C. Pasang naik dan pasang surut. Pasang naik dan pasang surut air laut adalah naik turunnya air laut secara beraturan, waktunya periodik, yaitu pada periode 24 jam 50 menit. Ada dua macam pasang surut air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Kualitas air laut. 1. Salinitas air laut. Rasa asin air laut itu disebabkan oleh garam-garaman yang terkandung dalam air laut. Pada dasarnya, air laut tersusun atas garam-garam utama sebagai berikut. A. Natrium klorida. B. Magnesium klorida. C. Magnesium sulfat. D. Kalsium sulfat. E. Kalium. F. Kalsium karbonat. G. Magnesium bromida. H. Unsur turunan lain.
Kadar garam air laut tidak sama di setiap daerah sebab tergantung pada beberapa faktor yang memengaruhinya sebagai berikut. A. Besar kecilnya penguapan. B. Banyak sedikitnya curah hujan. C. Banyak sedikitnya air tawar yang masuk dari sungai. D. Banyak sedikitnya cairan es yang masuk ke dalam laut. E. Arus laut. 2. Suhu atau temperatur air laut. Suhu air laut pada daerah satu dengan daerah lain berbeda-beda. Suhu ditentukan oleh letak lintang geografis suatu tempat, besar kecilnya pemanasan matahari, keadaan angin. 3. Warna air laut. Warna air laut tergantung pada zat-zat yang terlarut dalam air laut baik organik maupun anorganik. Berikut macam-macam air laut. 1. Warna hijau karena adanya lumpur yang diendapkan dekat pantai. 2. Warna kuning karena adanya lumpur kuning yang terdapat pada dasar laut. 3. Warna ungu karena adanya organisme yang mengeluarkan sinar fosfor. 4. Warna biru karena adanya sinar biru dari matahari. 5. Warna merah karena adanya ganggang laut. 6. Warna putih karena permukaannya selalu tertutup es. 7. Warna hitam karena adanya lumpur hitam di dasar laut. 4. Organisme laut. Plankton. Plankton adalah gabungan dari jasad-jasad hewan dan tumbuhan yang bersel satu. Fitoplankton. Fitoplankton adalah jenis plankton tumbuh-tumbuhan yang hidup pada kedalaman tidak lebih dari 100 meter. Nekton. Nekton adalah gabungan dari binatang-binatang yang dapat berenang, terutama binatang laut. Bentos. Bentos adalah organisme laut yang hidupnya terikat pada dasar laut. 5. Manfaat laut bagi kehidupan. 1. Di bidang perikanan, di dalam laut terdapat berbagai jenis ikan dengan jumlah yang sangat banyak. Di bidang pertanian, khususnya budidaya rumput laut sebagai bahan pembuat agar-agar dan bahan dasar kosmetik. 3. Sumber mineral fosfat, endapan metalik seperti timah dan bauksit. Garam, bahan baku obat-obatan. 4. Tempat olahraga dan wisata. 5. Sarana transportasi. 6. Pengatur iklim. 7. Alat pertahanan dan keamanan. 8. Sumber bahan tambang. 9. Wahana konservasi alam. Persebaran dan pemanfaatan biota laut. Laut adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Karena itu laut harus dimanfaatkan secara benar. Pemanfaatan perairan laut Indonesia. Berikut adalah pemanfaatan kekayaan sumber daya laut Indonesia. 1. Laut sebagai sumber pangan. Laut merupakan habitat bagi organisme di dalamnya, baik itu tumbuhan maupun hewan. Itu dapat ditangkap nelayan sehingga menjadi komoditi bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. 2. Sebagai objek wisata. Laut juga memiliki manfaat sebagai objek wisata karena memiliki panorama yang indah baik di atas permukaan laut maupun di dasar laut. 3. Sebagai media transportasi. Indonesia merupakan negara kepulauan, sarana transportasi laut memiliki potensi yang penting. 4. Sebagai sumber bahan tambang. Bahan tambang bukan hanya diperoleh di darat, tetapi ada pula yang tersimpan di dalam laut. Potensi bahan tambang di laut sangat beragam. Potensi perairan laut Indonesia. Negara kita memiliki wilayah laut yang sangat luas, yakni 5,8 juta kilometer, merupakan 3/4 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain: 1. Perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar 9,9 juta ton per tahun. Di Indonesia bagian barat, kedalaman 75 meter, terdapat jenis ikan kecil. Di kawasan Indonesia Timur yang kedalaman lautnya 4.000 meter, banyak ditemukan ikan besar. 2. Budidaya kelautan. Budidaya kelautan terdiri dari budidaya ikan, budidaya moluska, budidaya rumput laut yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 hektar. 3. Bioteknologi kelautan. Bioteknologi kelautan adalah teknik penggunaan biota laut untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas tumbuhan dan hewan, dan merekayasa organisme untuk keperluan tertentu. Persebaran biota laut di perairan Indonesia. 1. Perikanan. Perikanan pantai terdapat di kawasan laut dangkal dengan jarak tempuh kurang dari 60 mil. Jenis penangkapan ikan ini biasa dilakukan oleh nelayan tradisional. 2. Perikanan laut dalam. Perikanan laut dalam merupakan jenis
Penangkapan ikan di laut lepas atau samudra biasa dilakukan oleh nelayan modern. Beberapa wilayah di Indonesia yang merupakan kawasan perikanan laut yang potensial antara lain sebagai berikut: perairan Selat Malaka, sekitar perairan pantai utara Jawa, perairan selatan Pulau Jawa, perairan Wakatobi atau Laut Banda, sekitar air Tembaga, Bitung dan Sulawesi Utara, perairan Maluku. 2. Rumput laut. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan komoditi rumput laut. Kegiatan pengembangan rumput laut dilakukan di seluruh perairan Indonesia. 3. Terumbu karang. Secara umum, penyebaran terumbu karang di Indonesia tersebar di pantai barat Sumatera dan Jawa bagian selatan yang dipengaruhi oleh arus dari Lautan Hindia. Terumbu karang memiliki manfaat ekonomi dan ekologis maupun sosial ekonomi. Manfaat ekonomi yaitu sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan wisata bahari. Manfaat ekologis yaitu mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Manfaat sosial ekonomi yaitu sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan dan penduduk sekitar. 4. Hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove tersebar di pesisir barat Pulau Sumatera, beberapa bagian utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir selatan Papua, dan sejumlah pulau kecil lainnya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.